Assalamualaikum semuanya. Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan pemain import baru Sabah FC. Oke, tidak membuang masa lagi, kita ke pemain pertama, yaitu Kwang Min Ko. Kwang Min Ko ini lahir pada tahun 1988. Dia lahir di Seoul, salah satu kota yang ada di Korea. Jadi umur dia sekarang 34 tahun dan Kwang Min Ko ini tinggi dia 172 meter. Sebelum dia join Sabah FC, dia bermain dengan klub FC Seoul, yaitu di kota tempat dia lahir. Dia main dengan FC Seoul nih, tidak silap saya dari tahun 2011, lama juga dia main di FC Seoul nih. Lepas tuh mungkin dia nampak Sabah FC sekarang membelah saja kak. Dan ada lagi kawan satu negara dia, si Park Tae-soo. Itulah dia berminat untuk main di Sabah FC. Dia nampak ada masa depan yang cerah di Sabah FC nih. Oke, itu aja yang saya tahu pasal Kwang Min Ko. Nih, jadi kita teruskan dengan pemain kedua, yaitu Jailton Paraiba. Jailton ini lahir pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 1990 di Espirengka, Paraiba, Brazil. Ketinggian Jailton ini 166 meter. Sebelum Jailton main di Sabah, Jailton bermain di klub Qingdao Youth Island FC. Klub ini dengar aja macam klub-klub Eropa, tapi klub ini main di Liga Cina. Jailton bermain di Qingdao ini dari 2021, dalam 1 tahun gitulah. Dan Jailton pindah ke Sabah FC pada tahun ini, yaitu 2023. Dan Jailton ini dia boleh main dua posisi, winger dan striker. Di Sabah Jailton selalu dibagi posisi nomor 9, yaitu top striker. Tapi memang padulah Jailton nih main di posisi top striker berapa game nih. Pemainannya sangat bagus dan dia sudah menjaring 1 gol. Harap-harap Liga tahun ini Jailton bagi impak yang besar untuk Sabah dan momentum yang sangat baik. Oke, itu saja kita cerita pasal Jailton Paraiba. Kita ke pemain ketiga lagi, yaitu Telmo Castanheira. Telmo ini lahir pada tanggal 13 April pada tahun 1992 di Porto, Portugal. Dan umur dia sekarang ialah 30 tahun dan bertinggian 185 meter. Kelak sebelum dia berhijrah ke Sabah, dia bermain untuk IMV Vesman Naeja. Dia bermain di IMV pada tahun 2019, kira-kira lama juga dia main di sana. IMV ini klub yang main di Liga Iceland. Telmo ini berhijrah ke Sabah FC pada 2023, pada tahun inilah. Dan dia berposisi midfielder. Dia nih kalau sudah atur tengah Sabah, serangan Sabah dan game Sabah jadi cantik terus. Umpama cantik-cantik artis Rusia. Hihihihihi. Tapi bukan dia satu orang aja yang kasih cantik game Sabah. Tapi ini semua kerja satu pasukan. Tapi ada lagi Telmo nih, kira dia kasih tambah padu Sabah. Telmo sudah bermain 4 game atau 5 game gitulah dan menjaringkan 1 gol. Ini betul kah tuh, saya kurang pasti bah. Hahaha. Oke, sampai situ aja kita cerita tentang Telmo Castanheira. Dan kita sambung ke pemain keempat, yaitu Gabriel Perez. Dia lahir pada 5 Maret tahun 1997 di Brazil. Gabriel ini bertinggian 197 meter dan berumur 25 tahun. Sebelum dia main dengan Sabah FC,
Dia bermain dengan klub Grêmio Esportivo Brasil. Dia bermain dengan klub Grêmio Esportivo Brasil dari tahun 2022 lebih kurang 1 tahun juga dia main dengan Grêmio Esportivo Brasil. Dan dia berhijrah ke Sabah pada tahun 2023. Gabriel Ni berposisi center back, dan dia sudah bermain dengan Sabah dalam 4 game atau 5 game gitulah. Dan dia sudah jaringakan 2 gol untuk Sabah. Kalau saya tidak salah lah. Pertahanan Sabah lagi sekarang bertambah padu dan susah mau diboloskan. Karena kemasukan Gabriel ke Sabah membuat pertahanan Sabah sudah kuat tambah lagi kuat. Macam Setaring India. Ho. Oke, itu aja cerita pasal pertahanan kuat Sabah FC Gabriel Perez. Kita teruskan dengan pemain kelima, yaitu Jacob Njoku. Jacob lahir pada tanggal 16 November tahun 1997 di Nigeria dan berumur 25 tahun. Jacob ni memang sudah terkenal di Liga Malaysia ni. Sebab sebelum dia pergi ke Sabah, dia bermain di Kelantan United. Pada tahun 2022, kira 1 tahun jugalah dia main di sana kan. Dan dia menjadi penjaring terbanyak di sana. Pada tahun 2023 Jacob berhijrah ke Sabah FC. Di Sabah Jacob berposisi second striker. Dan dia sudah menjaringkan 1 gol dan sudah bermain 4-5 game dengan Sabah. Adanya Jacob ni serangan Sabah semakin bagus dan kuat. Buktinya, Sabah berapa game ni membelah saja. Kalau tidak percaya, boleh tengok highlight di YouTube saya nih. Oke, nampaknya habis sudah cerita kita tentang pemain import baru Sabah FC. Saya minta maaf ya kalau ada salah silap saya. Dan kalau ada kurang atau salahkah, tolonglah betulkan, tolong ajar budak baru. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum semuanya.